ning kalangan torekot yang sebenarnya torek ilal wusul ilallah tukaran. Jadi torekot itu caranya wusul ilallah, metode supaya sampai kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, salam Indonesia Raya, salam Nusantara. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Kiai Haji Said Akil Sirot yang kali ini menjelaskan tentang Thariqah dan sekaligus menanggapi tentang adanya Jatma yang didirikan oleh Lutfi bin Yahya. Mau tahu videonya? Tenang saja saudaraku, ini ada video Kiai Haji Said Akil Sirot. Alhamdulillah, saya puluhan tahun baru bisa silatul arham ke Tegal Gubung setelah leren jadi PBNU. Padahal 10 tahun, 11 tahun jadi ketua PBNU, rada ngarep-ngarep lah diundang ke Tegal Gubung. Langsung undang ya wis. 11 tahun zaman. Alhamdulillah, silatul arham ini dibarengi dengan majlis ilm, pasti akan mendapatkan barokahnya ilmu. Bukan saya, bukan, barokahnya ilmu, barokahnya multaqos salihin, multaqal ilm wal ulama wal asatid. Insyaallah pasti membawa barokah untuk kita semuanya. Manusia itu bahasa Arabnya kalau dilihat dari sisi fisik jasmani basyarun. Emak-emak itu ceritanya karena melihat basyarnya Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna ma hasyaha ma hadza basyara. Ini bukan basyar ini. In hadza illa malakun karim. Bukan basyar yang saya lihat ini, malaikat. Sampai mereka tidak terasa motong tangan karena tertarik dengan penampilan basyarnya Nabi Yusuf. Oh ya, yang terhormat anggota DPRD, ya Allah palen. Partai Kebangkitan Bangsa, Kang Icin. Berada anggota DPR blokan kempet. Dengan sering. Iki Kiai Abdul Jamil niki biyen ulama cilik qari Quran, karo Kiai Abbas, karo Kiai Wahid ya, Kiai Wahid. Zaman ulama cilik. Tokoh masyarakat waktu itu ku Munaji, Mansur, bansernya Mansur, Pak Mansur, Kiai Abdurrahim, Tegal Bukidul, Man Rosid dah, Pak Rosid. Nah, waktu itu tokoh-tokoh pemudanya itu. Ayah saya hampir tiap minggu ke sini, hampir tiap minggu. Namanya cilik dijak terus. Manusia dari sisi lahir, fisik, basarnya apa? Basyarun. Tapi manusia dari sisi spiritual yang non fisik, bahasa Arabnya insan. Apa? Insan. Allah menciptakan kita sebagai insan, diberi 3 kekuatan. Diberi 3 kekuatan. 1, al-quwwatun natiqah, the power of intelligence. Al-quwwatun natiqah, kecerdasan. Kecerdasan itu merupakan anugerah dari Allah yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Hatta malaikat nggak ngerti logika itu, nggak ngerti matematik, nggak ngerti malaikat tuh. Matematik, logika, internet, bener ngerti. Hanya taat pada Allah itu aja, apa perintahnya lah. Manusia yang diberi al-quwwatun natiqah. Dan hanya agama Islam, saya baca agama lain, saya baca Taurat, saya baca Injil. Tidak ada agama atau kitab suci yang menghormati, menghargai kecerdasan manusia. Itu hanya Quran. Kita diperintah tadabbur, diperintah tafakur, diperintah ta'akul, diperintah tafakuh. Ini semuanya menggunakan akal. Menggunakan akal. Sampai-sampai tegas sekali
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Gampangannya, sing bisa bener hanyalah orang berilmu. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Yang bisa benar apa saja? Orang yang berilmu. Benar berdagang, benar bertani, benar membangun jembatan dan gedung, jalan aspal, benar berpolitik, harus dengan ilmu. Nah, apalagi benar dalam memahami agama, harus dengan ilmu. Tidak cukup hanya dengan pesan kilat, tidak cukup hanya dengan mendengarkan pidato, ceramah, tidak cukup. Harus dengan ilmu. Hanya Quran yang ngomong gini, hanya Quran. Artinya apa? Agama Islam, agama yang memberi motivasi, dorongan kepada kita semua agar kita menggunakan akal, mencari jalan kebenaran dengan ilmu pengetahuan. Jadi, gampangan dari yang saya ngomong, pinter itu wajib, bodoh dosa. Ayo ngomong, pinter itu bodoh. Alhamdulillah tinggal gue pinter-pinter. Dari situlah dulu agama Islam datang di Arab. Orang Arab primitif, buta huruf, ummiyin, dhalalim mubin, jahiliyah. Rasulullah sendiri ummi. Di tengah-tengah padang pasir yang jauh dari peradaban kemajuan di Mekah. Tapi dengan cepat bisa tersebar. Baru 35 tahun sudah sampai ke Cina. Yang disebarkan oleh Panglima Qutaibah bin Muslim. Baru 35 tahun sudah sampai ke Maroko, Afrika Utara semua, Mesir, Libya, Jazair, Tunis, Maroko. Dibawa oleh sahabat namanya Uqbah bin Nafi'. Sampai ke Spanyol dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Sampai ke Asia Tengah, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dibawa oleh Qutham bin Abdullah bin Abbas. Kalau ngaji makin ngaji ya, ngaji muka akhir biasalah. Sayangnya di pesantren itu tidak diajarkan sejarah, tidak diajari ilmu mantik, tidak diajari ilmu kalam. Nahu, fikih, ya dalamnya saya akui pesantren. Maka nahu kalau fikih, waduh, sampai jelimet. Tapi kalau sejarah nggak pernah. Sejarah firaq Islamiyah, Mu'tazilah, Jahamiyah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, nggak tahu itu para kiai, nggak tahu itu. Kitabnya juga asing, nggak pernah dibaca oleh kiai. Al-Milal wan Nihal, Maqalatul Islamiyyin, Al-Farqu bainal Firaq, asing tuh kiai, nggak kenal itu. Belum ilmu kalam, sangat kurang mendalami ilmu kalam. Ilmu mantik sangat kurang mendalami ilmu mantik. Tapi bahkan nahu, sorob, karo apa? Fikih. Waduh, alim-alim gue, langkah lawan lah. Kenapa Islam mudah tersebar? Baru 35 tahun sudah kemana-mana. Karena orang Arab wataknya mudah pergi. Tidak ada keterkaitan dengan tempat kelahiran. Ngajarin apa? Membanggakan apanya? Padang pasir. Ya, sekarang baru ada minyak sekarang. Dulu nggak ada apa-apanya. Padang pasir. Ngaboti apa? Ngaboti apa? Beli lunga kah? Maka orang Arab rohal, nomaden, mudah pergi orang Arab itu, nggak ada terkaitan dengan padang pasir. Maka orang Arab dulu satu sama lain bukan tanya desa kamu apa, bukan, suku kamu apa, oh At-Tamimi, oh Al-Tuwajri, Al-Sa'ud, bukan desa saya ini RT sekian, desa ini nggak ada. Oh, negara masih primitif, manusianya masih berpindah-pindah, paham betul? Lah hikmahnya agama Islam turun kepada orang Arab supaya Islam cepat tersebar. Karena tidak mencintai tanah tempat kelahirannya. Tidak ngabotin lah, beli ngabotin tanah kelahirannya. Coba lawan Islam tekan Tegal Gubuk, 200 tahun di Lampung durung. Karena cinta banget dengan tanah airnya. Ya Allah, di migrasi banyak abot pisan. Pada saat dikasih setiap keluarga, setiap kakak 2 hektar, kebun sawitnya udah siap, pada balik maning, kayak yang Tegal Gubuk masih. Paham betul? Maka hikmahnya Allah menurunkan agama Islam kepada orang Arab.
Nabi Muhammad sendiri orang Arab. Dah sampai dinasti Bani Umayyah, Islam disebarkan dengan sangat luas ke Cina, Afrika Utara, Spanyol, sampai ke Afrika Tengah malah, Asia Tengah. Setelah dinasti Bani Abbasiyah berdiri tahun 132 Hijriah, Bani Abbasiyah tidak lagi ekspansi memperluas wilayah Islam, tapi mengisi peradaban Islam, thaqafah dan hadarah Islam. Pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kemajuan, baru setelah Abbasiyah dimulai oleh siapa? Dimulai oleh Harun Rasyid, diteruskan puncaknya anaknya Ma'mun. Ma'mun mati diganti adiknya Mu'tasim. Mu'tasim mati diganti oleh adiknya Wathiq. Wathiq mati diganti oleh adiknya Mutawakil. 5 khalifah 400 tahun atau 500 tahun inilah agama Islam memegang menjadi pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan. Kalau zaman kini kan Amerika, pusat pengetahuan itu Amerika, dulu Amerika atau Barat, Eropa, Inggris, simbol peradaban dunia kan. Waktu itu yang namanya peradaban Baghdad. Bahasa Arab menjadi bahasa wajib, bahasa negara, bahasa administrasi, surat-surat harus bahasa Arab. Nah, orang-orang Persia, orang-orang Ajam, bukan orang Arab, dianggap kelas 2. Arane mawali, arane bahasa Arab mawali, kelas 2 lah. Orang Arab jadi pejabat semua, gubernur, bupati, lah orang Persia yang bukan darah Arab, aktivitasnya di ilmu pengetahuan. Mereka sudah punya bekal peradaban yang dibangun oleh bangsa Persia 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih bangsa Persia, bangsa yang maju dalam peradaban. Kitabnya terkenal namanya Hammurabi. Raja-raja Persia pinter-pinter, pendidikan maju. Tinggal ganti agama Islam, ganti bahasa Arab. Potensi pinternya ke sana, cerdasnya kah? Maka ulama itu 95% duduk orang Arab. Ya orang Arab ya anak orang Arab. Imam Malik, Syafi'i, Asy'ari, orang Arab itu. Nah, pilihannya duduk Arab. Ilmu pengetahuan bangkit dibawa oleh orang-orang Persia, orang Ajam. Contoh, tulisan Arab waktu itu belum sempurna, titik saja nggak ada. Tapi para sahabat apal Quran beribu tulisan, kayak pula apal hula, apal falak anas beribu tulisan beribu. Gimana? Sampai apal ayat kursi kan beribu tulisan. Para sahabat semua hafal Quran, mengandalkan hafalan, maka tidak butuh tulisan Quran. Nah, setelah Islam berkembang, Khalifah Abu Bakar punya ide, tidak mungkin orang Islam semua hafal Quran. Maka baru ditulis. Bentuk tim penulis 10 orang, ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Sayyidina Ali, Ibnu As, penulis Al-Quran. Jadi tulisan 30 juz, berdasarkan hafalan dari orang-orang sahabat, dibagi-bagi kemana-mana, ke kota-kota. Mekah, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Baru zaman Sayyidina Utsman, kota satu dan kota yang lain baca Qurannya bertentangan, beda-beda. Sayyidina Utsman, wah ini bahaya ini. Quran kok beda-beda setiap kota bacanya. Maka Sayyidina Utsman menarik semua mushaf yang ada di kota-kota, kumpulkan ke Madinah, ditulis ulang, tulis maning, dibalain tulis maning. Jadi sudah satu naskah, yang lain bakar. Dari sejak itu sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Mushaf Mang Utsman. Kalau betul urus jarah ya, apa Mushaf Utsmani? Nah, urus jarah nggih, urus jarah ya. Ya setelah Quran itu dibaca di kota-kota itu beda-beda, oleh Sayyidina Utsman ditarik semua mushaf dari kota-kota, bawa ke Madinah, bakar, tulis ulang. Sampai sekarang naskah mushaf resmi dan mushaf Utsmani. Tapi tulisan mushaf Utsmani sing asli kula duwe fotokopi ya. Tapi belum kena dibaca. Titik bae langka. Kula duwe. Belum bisa dibaca. Ba, ta, pada, jim, ha, kok gak ada bedanya. Dal, ro, sama. Titik bae langka. Mulai ada titik. Ya kenapa? Ya karena mengajarkan hafalan.
Beli butuh titik, sahabat beli titik, beli butuh. Wis apal kalau sampean apal kulo, butuh titik boleh. Pada tahun 59 ada orang Ajam, bukan orang Arab. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali menggagas titik. Wad'un nuqat 'alal huruf. Ba titik siji ngesor, ta titik loro dhuwur, ta titik telu dhuwur, jim ning tengah siji, ha non titik, kha dhuwur siji dan seterusnya. Baru tulisan Arab mulai gampang dibaca bagi orang-orang Ajam. Ceritanya begitu. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran, baca tulisan Arab. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Farahad itu Afghanistan segini. Itu Arab itu Arab. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari Farahad, Afghanistan. Ngarang menggagas syakal. Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Sing gawe di Arab bu, duduk Arab. Sing gawe wong Ajam wong Persia arane Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wis ana titik, wis ana harokat, masih banyak orang baca Quran gak bener. Sahabatnya bener kabeh, masae. Bareng menak kenang. Berantakan baca Quran. Maka ada seorang ulama besar, berjasa besar, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Coba. Tahun 224 bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada istilah terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Baru tahun 224 tuh ada ilmu itu. Jadi lamun takon sahabat lebih ngerti apa idhar. Sahabat ditakoni apa idhar, idgham, yang enggak ngerti. Pun wafat pun. Baru ada tahun 224. Dan itu bukan orang Arab, bukan orang Arab. Abu Ubaid Qasim bin Salam. Pun saniki sempurna wis. Tulisan Quran ana titike, ana harokate, kertasnya bagus, dicetak bagus, sudah bisa ilmu tajwid. Tinggal kita rajin baca. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarin bi zaman wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina id ja'at wa lam tadumi ma huribat qattu illa adamin harabi adal aadi ilaiha muqiyas salami dan seterusnya lah. Quran itu adalah unik. Quran itu unik. Dari satu sisi mushaf lagi, hadis anyar dicetak di Madinah tahun sekian. Sing nyetak manusia, kertasnya anyar, tintanya anyar, mesin cetaknya anyar, manusia anyar makhluk. Mushaf. Tapi hakikatnya Quran sebagai sifatul qadim, sifat zat yang qadim, qadimah Quran gitu. Jadi Quran itu ya hadis ya qadim. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Muhdatsah dan qadimah Quran. Bahkan dalam mushaf ya baru di tahun 2000, tahun 2010 di Madinah atau Surabaya atau Jakarta. Kita seneng Kang Asin sing naseh ketua tim Lajnah Pentas Quran depan lu Ki Yasin Arjunangun ketuanya. Ya baru makhluk. Tapi hakikat Quran sebagai sifatul dzatil qadimah, sifatul qadimah, maka Quran adalah qadim. Damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Mukjizat para nabi yang terdahulu hilang, beli langgeng. Nabi Musa tongkatnya hebat, bisa memukul batu keluar air 12 pancuran, bisa memukul laut merah jadi jalan tol. Bisa dibanting ular, mengalahkan ularnya para tukang sihir. Tapi masih ada nggak? Sudah nggak ada. Hebat tapi nggak ada sudah. Nabi Isa hebat, obatnya orang sakit, menghidupkan orang mati. Mujizat Nabi Isa tuh. Tapi kan cuma ceritanya. Sudah nggak ada sudah. Nabi Ibrahim dibakar, beri mempan. Masih ada? Nggak ada. Tapi mujizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mujizat khalidah. Daimah damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Paham betul? Masa ngajin kalau gubuk mungkar nakir.
Belum lagi setelah itu lahir beberapa ilmu qiraat, tafsir. Coba, luar biasa peradaban Islam. Amerika dari wonten, belum ada namanya negara Amerika belum. Eropa masih tidur, masih bodoh, buta huruf masih. Baghdad sini megang pusatnya ilmu pengetahuan, baik agama pun yang ilmu bukan agama. Pertama kali ana tafsir sempurna dari Fatihah sampai An-Nas 10 jilid. Sayyidina Ibnu Abbas nulis tafsir, Ibnu Abbas, tapi murang jilid lah, kecil. Imam Hasan Basri juga nulis tafsir, hanya 2 jilid. Pertama kali ada tafsir sempurna Imam Ja'far Ibnu Jarir at-Tabari. Orang mana itu? Orang Tabaristan, bukan wong Arab, orang Tabaristan. Duduk Yaman itu. Hebat banget tuh. Ana maning Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Sedih melihat banyak hadis palsu. Qala Rasulullah, bohong padahal. Qala Rasulullah, palsu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Saya tahu ulama namanya. Siapa beli? Saya mau mulai. Syekh, ini banyak hadis palsu. Bisa nggak saya bikin ilmu metode menseleksi hadis, informasi lah. Mana yang benar, mana setengah benar, mana yang rendah, mana yang palsu. Insya Allah bisa, insya Allah. Seminggu jadi ilmu. Lapor Khalifah, sudah jadi ilmunya. Namanya mustalahil hadis, dianggap sahih syaratnya ada 4. Murid dan guru ketemu, muttasil. Kalau pulang ngomong kah? Kata Gus Dur, benar itu, karena saya ketemu Gus Dur. Kalau saya ngomong kata Kiai Hasyim, nggak benar. Saya nggak ketemu Hasyim, nggak sahih. Kedua, gurunya itu dhabit, tidak pernah lupa. Riwayat-riwayat apal terus, apal semuanya. Gurunya ya. Yang ketiga, gurunya thiqah, bisa dipercaya. Amanah, nggak pernah nyolong sendal masjid. Apa nih kotak ya, apa nih kotak duit apa nih. Nomor 3, adil. Baru hadis itu sahih. Kurang 1 syarat turun hasan. Kurang 2 syarat turun dhaif. Dhaifnya apa faktornya? Mauquf, munqati', maqtu', mursal, mu'allal, mu'an'an dan seterusnya. Tanya pada Romo pendeta gereja. Ada nggak sampai juara ini Kristen metode menseleksi ini bener bener siapa riwayat ini? Nggak ada. Balik Injil Lukas itu selalu ngomong mereka berkata, mereka siapa? Lukas itu baru nulis Injil tahun 6 Hijriah. Hijriah, Masihiyah. Nah, Nabi Isa wafat tahun 22. Nabi Isa umurnya 22 tahun. Tahun 66 Lukas baru nulis Injil. Sing endi riwayatnya siapa? Mutasil ta, muqati'. Enggak ada itu. Takon mana gereja ana beli metode menseleksi informasi, menseleksi berita. Enggak ada. Hanya di Islam ada ilmu metode menseleksi informasi, benar atau salah, benar atau kurang benar, istimewa apa kurang istimewa, apa lemah. Maka hadis sahih, hasan dan dhaif. Dhaifnya macam-macam. Paham boten? Ini namanya peradaban Islam, namanya kemajuan Islam namanya. Agama lain nggak ada, hanya agama Islam punya ilmu mustalah hadis. Nah, ana maning wong maca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik. Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Namanya bab ataf namanya. Dari situ lahirlah ilmu nahu, grammar. Sing pertama kali gagas ilmu nahu. Ilmu nahu bahasa Arab, ngatur bahasa Arab, dudu Arab. Coba hebat kan? Namanya Amr bin Kumbur, terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Kitabnya namanya Al-Kitab 5 jilid. Pertama kali ada nahu itu. Mutada, khobar, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru inna. Ya Allah. Hal, tamyiz, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul ma'ah. Wong Arab dia ngerti. Kalau sahabat bahasa Arabnya bener semua. Waktu zaman sahabat Kanjeng Nabi sahabat ngomong Arabnya kah bener kabeh. Orang menak nang hancur, rusak bahasa amiyah harane. Lah toli bisane bener harus pakai ilmu nahu. Ilmu nahu sing aran dudu wong Arab.
Paham boten? Nanti tokoh-tokoh seterusnya juga ada Ibnu Hajib, As-Sarraj, Al-Nahu itu, Al-Akhfash, itu bukan orang Arab semua itu. Oh. Melihat indahnya Al-Quran dari 3 sisi. Satu dari konten maknanya. Tidak ada kalimat Quran yang kalam farid. Omong kosong, nggak ada omong kosong. Omong tambahan alangkah di Quran sih. Semua punya arti. Maka lahirlah bila dikema'ani Quran itu lahirnya ilmul ma'ani. Kemudian bagaimana cara Quran memberi penjelasan? Ada yang soreh, ada yang tidak soreh, ada yang ammah, ada yang khosoh, ada mujmal, ada mufassal, ada ma'amtal, mital. Lahirlah ilmul bayan. Bagaimana caranya Al-Quran memberi penjelasan. Yang ketiga, struktur bahasanya. Ada menggunakan kinayah, isti'arah, majaz, iltifat. Lahirlah ilmul badi'. 3 ilmu itu namanya ilmul balaghah. Sing gawe ilmu balaghah ku dudu Arab. Namanya Amr bin Ubaid. Siapa namanya? Coba. Amr bin Ubaid. Kalian beri mau? Dia tajuk siapa? Kalian beri. Sarapan semayi gak sih? Ampas kelapa sarapannya, ampas kelapa. Lamun rawi hadis gak beli sahih, beli cerdas beli. Hadis biasanya kalau rawinya sikoh. Dobit, cerdas. Gak pernah lupa. Dobit. Paham betul? Itu saya mau cerita Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i orang Arab. Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi turunan Syekh Abdul Muttalib, tapi dulu Habib duduk. Ya, dulu Habib. Karena nggak lewati kanjeng Nabi, ketemu ning jadnya, kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Lahir di Gaza, Palestina yang sekarang sedang digempur oleh Israel. Syafi'i pun lahir ngono. Toli tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Mantening di wafat ning Fustat, Kairo, Mesir. Umurnya 54. Pula 72, insyaallah. 72 enggak sabedina nambahi dosa bae. Dudu dosa mateni wong rampok dudu. Hasud, takabur, sum'ah, ujub, ria, saya hebat, saya paling hebat. Orang semua kalah sama saya. Saya paling dosa tok isine enggak zina kayak kuno. Kula saya sabendina dosa, dudu dosa nyolong, mateni wong, zina, dudu. Dosa kula enggak zina ke, takabur, hasud, dengki, ria, ujub, sum'ah, suudzon. Kayak kan gini pada ya. Ya sama pada bayar sih kaya. Oh tinggal rumah saja maling, nodong, malah masalah, mateni wong dudu. Tapi lo hasud, takabur, dengki itu adawah, bagdo, permusuhan, saling benci, bener-bener gabung. Ya kun kula dosa gak dina ku dosa ku sombong, takabur, iri, dosa ku gak dina ku. Kadang-kadang masalah dosa ku ning kalangan torekot yang sebenarnya torek ilal wusul ilallah tukaran. Jadi torekot itu caranya wusul ilallah, metode supaya sampai kepada Allah. Aku tukaran. Torekot. Heran saya. Lawan pedagang pantas tukaran. Torekot tukaran pantas beli. Torekot itu jalan wusul ilallah. Aku tukaran. Kiai pesantren tukaran pantas beli. Enggak pantas. Kalau gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur daerah Asia Tengah. Siapa namanya gubernur siapa? Al-Mahdi. Dibuka suratnya. Dibaca. Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Muridnya Robi, sini Robi. Ambil kertas, ambil pulpen. Ayo kita nulis risalah surat untuk Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i ngendikan ngomong, Robi nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal mula ada usulul fiqh, metode memahami syariat Islam. Sadung Syafi'i dari wonten ilmu usul fiqh. Paham boten? Dan di pesantren juga kurang usul fiqh didalami kurang. Fakih ya fakih, haram, halal, makruh, sunnah, iya. Usul fakih sing kurang pesantren itu. Dan isi kitab Risalah.
Ya singkat bae, disingkat 2 tahun. Pertama, gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu tidak satu tipe, beberapa tipe. Ada ayat muhkamah sudah jelas, nggak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad, nggak usah tafsir, jelas. Ada muhkamah arane. Ana maning mutasyabihah, remeng-remeng. Lagi butuh tafsir ge. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan batal. Senggolan itu apa? Nah, menurut Imam Syafi'i ya senggolan dengan syahwat atau tidak, sengaja atau tidak, batal. Kakek-kakek kalau nenek-nenek senggolan nggak sengaja, batal. Kata Imam Malik kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat enggak. Kalau kata Imam Ahmad kalau saling merangkul, la masa musyarakah kan, la masa mana musyarakah, saling merangkul. Bahkan nggak merangkul, nggak saling merangkul nggak batal. Kita tahu pegang istri saya, nggak apa-apa, nggak batal. Imam Hambali itu. Bahkan jari Imam Abu Hanifah bu, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, nggak batal. Asal tidak yang satu, baru batalnya kalau yang satu. Ngerti yang satu, ngerti kan yang satu? Imam Hanafi. Jadi lama artinya jamaah. Imam Hanafi sih. Lamastum jama'tum. Maka jima baru batal. Itu Imam Hanafi. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ana ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah. Lihat dulu, baik apa enggak pemerintahnya. Namanya muqayyadah, paham betul? Kayak nanti paicin. Jalan mana kudu gawe dadani. Baik nanti kita taati ya, kita taati ya. Ini ulil amri namanya, ulil amri. Amun dan dari jalan gede maring mene bagus. Kita taati. Ya, wa ulil amri minkum muqayyadah. Itu satu rentetan tapi yang separuh atau 2/3 mutlaqah, 1/3 muqayyadah. Ana maning ayat ammah dan khassah yang umum. Aqimus sholah, siapa saja, di mana saja, kapan saja, sugih melarat, pinter bodoh, pejabat rakyat, wajib sholat. Ayat yang khusus apa? Walladzina hajaru wa jahadu wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Wajib perang, jihad dengan syarat khusus itu kalau lagi perang. Masa kalau aman di ateni kabeh non muslim? Kalau yang aman enggak perang. Kalau kita lagi diserang, ayo semuanya angkat senjata, lawan tuh kalau kita diserang. Kalau enggak wajib perang, enggak wajib. Ada lagi ayat nasikhah dan mansukhah. Walhasil itulah tipe-tipe ayat dalam kitab Ar-Risalah. Kata Imam Syah, sudah paham Quran harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran hanya global, hadislah yang merinci. Perintah sholat ping swidak loro di Quran, ping swidak loro perintah sholatku. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali, namanya apa. Wonten betul Quran. Maka jabe wonten berapa Quran macam kulhu, falak, nas, fatihah, alif lam mim, lan musawwat, ayat kursi, la ilaha illallah, Muhammad, tahlil berkat. Quran betul menjelaskan sholat itu sehari semalam berapa kali. Betul wonten Quran ibu. Namanya apa? Gak ada di Quran. Di hadis wonten. Furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan 5 kali. Namanya apa sholat itu? Al-Zuhur, wal Asr, wal Maghrib, wal Isya, wal Fajr. Hadis mas, bukan Quran. Paham betul. Jadi wajib kita paham hadis. Hadis pun macam-macam derajatnya. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtal fil qid wal khata. Hadis yang enggak mungkin bohong, enggak mungkin salah, namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad, rawinya individual. Ya Allah. Ilmu pesantren, Pak. Ilmu pesantren lu. Wong luar belum ngerti, wong luar belum ngerti. Makanya harus dikaji di pesantren. Ilmunya kayak pesantren nih. Ya Mas Babakan, cerdas usul fikih. Mas almarhum Mas Babakan. Kiai Mahrus Leboyo cerdas usul fikih. Pokoknya kalau ahli usul fikih otaknya cair. Tidak hanya terpaku pada teks yang ada. Paham betul? Bon.
Itu namanya Quran dan hadis, namanya bayan ilahi dan bayan nabawi, nususun muqaddasah. Quran dan hadis namanya nususun muqaddasah, nas teks yang suci. Sudah paham nas suci Quran hadis, masih belum cukup. Kata siapa? Kata siapa? Imam Syafi'i. Wis paham Quran, paham hadis, belum cukup. Harus bayan akli, kecerdasan akal dipakai. Akalnya para imam, orang tua gubung. Dua akal sampean, misalnya akal ampas kelapa, terasi, ikan asin, akal para ulama. Namanya bayan akli. Akal ada dua. Akal rame-rame, kolektif, memutuskan masalah, namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Contoh yang ijma. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat pitulas. Takbiratul ihram, an-niyah niat, al-qiyamu berdiri, qiraatul fatihah fihi dalam berdiri, ar-ruku', at-tumaninah, al-i'tidal. Sepakat ulama sholat seperti itu. Jadi kalau ada orang nggak mau ikut imam, nggak akan tahu rukun sholat, nggak akan tahu. Syaratnya sholat juga nggak tahu. Kalau ada orang sholat bagus, saya tanya, ente sholatnya bagus banget, belajar dari mana? Oh, saya langsung Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kalau jawab Quran hadis, langkan Quran hadis langkan aja. Sampean bagus teman sholatnya, ruku'e, sujudnya, bagus teman sholatnya. Belajar sini di Quran hadis, bohong. Quran hadis langka. Penjelasan caranya sholat, penjelasan sholat rukunnya pitulas, hasil dari ijma'ul ulama. Apa? Contoh begini. Kalau terang-terang dawang, 2 tahun dikira. Wes. Akal individual, akal fardi individual. Namanya kias. Apa namanya? Analogi, anasanga. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Contoh kias burhani. Kias fakta, kenyataan fakta. Sabu-sabu, haram tak halal. Ada Qurannya ada? Ada Quran, inna sabu haram. Wonten? Hadis wonten? Ijma wonten? Ijma ulama Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi wonten? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang mabukkan berarti khamr. Namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram. Sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram. Maka ini barang pun haram. Namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Itu kira. Lamun kiai paham luar biasa. Tanpa pakai kias gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa apa-apa kita ini. Kias burhani, kias aulawi. Apa? Kias aulawi. Nempeleng ayah ibu kayaknya buatan. Quran bukan larang. Quran gak larang Quran. Yang Quran melarang, wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Aja ngomong kasar, aja bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu tempelin aja. Nah, harus pakai kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Ada kias apa namanya? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Sing haram apa sing haram? Sing haram apa? Mendekati, marak-marak. Wala taqrabu, aja mendekati, aja marak-marak. Az-zina, aja marak-marak nih zina. Sing haram ku zinae. Jawab zinae. Luwi-luwi, lebih-lebih fabil aula. Betul nggih? Mendekati mun haram, apalagi namanya kias aulawi. Paham nggih? Nah, ini pentingnya nih. Dengan adanya metode akal yang namanya ijma dan kias, lahirlah ilmu fikih. Di ilmu fikih itu karena ada ijma dan bahkan yang paling banyak kias, ijma sedikit. Sapinah, sulam, fatu qorib, fatu mu'in, fatu wahab, iqna, tahrir, muhadzab, majmu' 40 jilid, mahalli 40 jilid. Hasil karena ada metode ijma dan. Jadi kalau ada ormas, organisasi yang nggak mau pakai ijma kias, nggak ngerti fikih. Mulanya para kiai NU, para munas, musyawarah, pertanyaan 15, 2 hari jam selesai. 2 hari selesai pertanyaan. Hukumnya cloning, hukumnya jumatan di kantor,
Di Jakarta Jumatan di kantor. Jadi aku di rumah masjid jare. Ini kantor priben hukumnya ayo. Hukumnya bunga bank. Walhasil yang ada kejadian sekarang yang dulu tidak ada harus kita hukumi dengan pakai otak, pakai kias namanya. Dengan ada ijma dan kias lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma dan kias. Kalau nggak ada ijma kias, nggak akan ada ilmu fikih, nggak akan ada ilmu fikih. Paham boten? Inilah metode seperti ini yang menggagas ada Imam Syafi'i. Orang Arab. Tapi duduk Yaman duduk, orang Arab. Oh Palestina, duduk Yaman duduk. Duduk Ba'alwi duduk. Al-Muttalibi. Muhammad bin Idris Al-Muttalibi namanya. Turunannya Syekh Abdul Muttalib. Bapak tuh Kanjeng Nabi kah? Oh. Itu peradaban Islam. Takon los ning Kristen tadi apalagi Buddha Hindu apalagi. Orang Kristen, Katolik, dua belih metode kayak kita usul fikih, nggak punya ilmu seperti usul fikih sepertilah, nggak punya. Kita harus menjaga merawat thaqafah Islamiyah, culture Islam, yaitu metode memahami Islam dengan usulul fikih. Segala hubung harus ada ulama yang otaknya cair, paham betul menggunakan ijma dan kias. Otaknya encer gitu loh, paham betul. Kalau sering ngomongin kempet, ini kan coba ngaji usul fikih yang serius. Begitu pula ilmu kalam yang serius. Aja bakal alfiah sama jelimet. Tuh anak-anak ngaji alfiah pinter-pinter tuh. Sama jelimet-jelimet, pinter tuh. Ayo diarahkan cerdasnya anak-anak ini untuk memahami usul fikih, untuk memahami ilmu kalam, ilmu mantik. Ya Allah. Ya, yang 7 kias nanti kalau lagi. Akan main maning kok sing 7 ya. Sing loro bikin burhani karo aulawi. Ana maning ada makulatul asyarah. Apa namanya? Makulatul asyarah. Bukan kula ngaji. Tapi kiai nggak beri paham. Apa namanya kula? Kiai beri paham. Barang kiai kula paham barang kiai. Ada 2 nazam. Ini kitab Ja'az Zaidun. Kita mencilikkan. Karena Ahmad Zani Dahlan. Zaidul Tawilul Abyadu ibn Maliki. Fi baitihi bil amsi kana muttaki. Biyadihi saifun lawahu faltawa. Fadihi makulatun asyrun sawa. Kiai ngajarin mengatakan. Zaidun utaiman Zaid iku atowil wong doglong al-abyadu kulite putih Ibnu Malik anak Man Malik fi baitin jero umae bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong biadi saifun tangan cekel golok lawahum bengkok akan sapa Zaid ing golok falta wong kudu dibengkok apa golok. Paham? Setelah saya paham luar biasa. Ini namanya kategori 10 makulatul asyarah. Agar kita berpikir objektif. Zaidun utawi Zaid artinya esensi. At-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana mutaki tertongkrong posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Kalau pilih ketua NU atau agak DPR lah, pilih DPR objektif. Jangan karena anak kiai, anak jangan objektif. Siapa dia? Oh dia Zaid namanya. Seperti apa orangnya? Oh begini ganteng, tampan. Gitulah. Siapa dia? Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu? Gini-gini gemuk dan gitu. Kualitasnya seperti apa? Kualitasnya, kapasitasnya, kemampuannya. Nah ini. Relasinya, hubungannya dengan orang lain seperti apa? Gus Dur hubungan dengan orang lain seperti apa? Berhasil, pinter, apa gagal? Hubungan dengan orang lain, pihak lain. Kapan itu? Gus Dur jadi ketua PBNU kapan? Di mana? Di Indonesia. Jadi presiden Indonesia. Tahun berapa? Kapan? Kemudian posisinya Gus Dur kuat apa enggak waktu itu jadi presiden? Biadi Saifun tangannya golok. Berarti dia punya apa? Punya kekuatan apa Gus Dur itu? Banser, Pagar Nusa, NU, kekuatan Gus Dur tuh. Tori, diapakan kekuatan itu? Lawahu. Zaid bego akan golok. Nah Gus Dur dengan kekuatan Banser, Ansor tuh diapakan? Aksirannya. Saya usah menggunakan kekuatan itu, apa reaksinya? Apa hasilnya? Namanya faltawa, jadi bengkok. Reaksi. Jadi sangat penting ini untuk memilih seseorang agar objektif. Siapa dia? Seperti apa kualitasnya? Kapan? Hubungan orang lain seperti apa? Di mana? Dia punya apa? Apa aksinya? Apa reaksinya? Paham boten? Esensi, quantity, quality, relasi, time, place, posisi, to have. Tangan ke golok, to have, memiliki golok. Lawahum bengkok akan aksi, faltawa jadi bengkok reaksi. Ampun zaman itu milik ketua NU ya kalau duit sebenarnya beli kober, makulat asyar beli kober, pinter kayak apa, sugih kayak apa, pinter kayak apa, cerdas kayak apa kalau nggak ada duit.
Zaman duit kan, zaman duit. Wes beli esensian lah, karpet, yang penting duit. Milikku harus begitu, harus begitu. Kualitas seperti apa, dia itu dari mana, kapan belajarnya, di mana belajarnya, alumni apa, hubungan orang lain seperti apa, dia punya kekuatan apa, aksinya seperti apa, actionnya itu loh, sehari-hari aktivitas seperti apa, setelah dia aksi apa reaksinya dari masyarakat, apa akibatnya lah. Ya Allah, namanya makulatul asyarah. Ning pondok diwaca go pasaran, kayaknya beli paham, kalau santri apa maning. Ya Allah, itu pesantren. Imam Syafi'i berjasa besar membangun metode memahami syariat dalam suratnya namanya Ar-Risalah yang ditujukan kepada namanya gubernur siapa? Nah, lupa sudah. Abdurrahman Al-Mahdi. Yang nulis surat siapa? Yang nulis suratnya siapa? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ya Allah. Ini baru contoh ilmu ulama agama. Waktu itu pusatnya di Baghdad. Belum lagi ilmu yang lain. Dokter yang menyelidiki penyakit cacar. Pertama kali di dunia ada dokter menyelidiki penyakit hisbah cacar. Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Orang pertama kali menggagas matematik, ilmu hitung, Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Wafat tahun 161. Sing gawe nol. Mau nilangkan nol mau nih. 10x, ya x 10 ya. Maka 20, x nya loro, 30, x telu. 100, x 10, x 100 berarti. Imam atau Syekh Yusuf Al-Khwarizmi dari Khwarizm, bukan dari Yaman, bukan, dari Khwarizm, menggagas 0, 10, 100, 100, 100, 1000, 100. Gampang betul barang kosong. Duduk Eropa, duduk Amerika dulu lahir. Amerika lahir abad ke-17. Negara Amerika itu lahir muncul abad ke-17, 1600, tahun 1600. Eropa dulu ngerti apa-apa. Baghdad sudah menggagas angka 0. Siapa yang gagas namanya? Yusuf Al-Khwarizmi. Yang menggagas kacamata siapa? Hasan bin Haytham. Yang menggagas boslah navigasi, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Karena waktu itu orang kalau di padang pasir atau di laut mau sholat kiblatnya dia, makanya kompas tuh. Yang pertama kali gawe ku warane Ahmad bin Majid. Sekarang namanya alat navigasi. Pesawat pakai itu, kapal juga pakai itu. Jakarta mau terbang ke Surabaya, pasti ngetan pesawatnya itu. Armani Medan ke utara kan, pasti ngalor. Karena alat navigasi. Bon. Apalagi orang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, astronomi, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman ibn Nafis. Sing gawe alat musik, organ, wong Islam, Abu Nasr Al-Farabi. Buku yang arane kitabnya Al-Musiq Al-Kubra, The Big of Music. Kalau gadah kitabnya, Abu Nasr Al-Farabi. Bagaimana caranya membuat organ. Tuh, peradaban Islam 500 tahun berada berpusat di Baghdad. Muncullah ilmu kalam, Wasil bin Atha, An-Nadzam, Abu Al-Alaf, Abu Ali Al-Jubai, Al-Ash'ari, Al-Maturidi. Maturidi itu orang Arab, Maturidi. Al-Ash'ari orang Arab, Al-Ash'ari orang Arab. Turunan Abu Hasan turunan Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Abu Musa turunannya. Al-Baqillani, Abu Bakar Baqillani, Afghanistan. Ghazali, Khurasan, Iran, sekarang Iran. Imam Harun juga Khurasan. Imam Razi, Kota Roy. Dari Kota Roy, sekarang masuk ke Kota Tahran. Di Iran, ibu kota Iran. Pinggiran Kota Tahran, ada kampung Roy. Maka Ar-Razi, asalnya Ar-Royi asalnya. Walhasil ulama-ulama itu usai dari Nomor 2, Mesir. Imam Sufi juga dari Baghdad. Maud Al-Karhi, Sirah Sekti, Abu Qasim Junaid al-Baghdadi, Al-Hallaj, Abu Yazid orang Damaskus, Dunun Al-Misri orang Mesir, ya, As-Sarwardi Baghdad, sehingga ada awal Ma'arif kita Ma'arif. Apa lagi? Al-Ghazali, Imam Ghazali, orang Khurasan, sekarang Iran, masuk Iran Khurasan. Abdul Jabbar, Abdul Karim Al-Jailani padahal orang Baghdad. Ibnu Sab'in, orang Maroko, sufi besar. Langkah Yaman. Ahli hadis 10 orang, sing Arab siji. Imam Muslim Arab. Sing sanga dudung Arab. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim. Tidak satu pun orang Arab. Masya Allah. Man. Itu Ba'al itu sing hadis. Bukhari Bukhara, Uzbekistan.
Waktu pun kuburan Arpilang, Bung Karno kan diundang di Soviet. Saya mau datang ke Soviet kalau saya ingin ziarah ke kuburannya Imam Bukhari. Presiden Soviet nggak tahu, orang-orang PKI komunis, mana cari, perintah anak buah cari, ketemu di Uzbekistan, waktu masih ke bawah Soviet waktu itu, dibangun, sampai sekarang tuh, jasanya Bung Karno tuh, kuburan Bukhari dibangun. Ibnu Sina orang Uzbekistan, Turmudi, kota Turmud juga di Persia. Walhasil 95% ulama bukan orang Arab. Yang orang Arab bisa dihitung Syafi'i, Malik, Al-Asy'ari, siapa lagi? Ya. Hasan Basri, bukan. Itu Imam Hasan anaknya bapaknya arane Yasar, wong Majusi ditahan, juga ke Madinah. Kalau mancing Islam, dan Hasan, kalau pinter lu, Sayyidut Tabi'in. Bapaknya wong Majusi. Agama Zoroaster. Itulah agama Islam, sekali lagi mendorong agar kita menggunakan al-quwwatun natiqah. Apa namanya? Kecerdasan. The power of intelligence. Yang kedua, Allah menciptakan manusia diberi kekuatan al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Yang keras apa? Mutakhayyilah. The power of ide, cita-cita, kemauan, hasrat. Dua. Yang satu namanya nafsu ghadabiyah, yang satu lagi namanya nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya jadi DPR, saya jadi ketua NU, saya jadi direktur, saya jadi imam masjid, saya jadi kepala, komandan, panglima, gak mau anak buah, pemimpin. Datang dari apa? Datangnya nafsu ghadabiyah. Tapi itu adalah fadlul min Allah. Jadi bagi kiai ngaji ajar besak-besak nang hawa nafsu. Ajar besak-besak nang lawan nafsu ya, jadi anak. Gak ada kompetisi, berlomba gak ada. Hawa nafsu ghadabiyah kalau diniati dengan baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah. Isun kudu dari Bupati Cirebon. Lamun isun dari Bupati akan saya bangun begini programnya. Niatnya apa? Ibtigha amardhatillah. Iku pun hawa nafsu ghadabiyah lu ganti arane himmah. Apa namanya? Orang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah SAW. Nafsu ghadabiyah Rasulullah jadi himmah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Saya tidak mau kalah. Islam harus menang. Ngalami di nasihatin pamannya Abu Thalib, Muhammad, kamu tuh akan dibunuh. Leren dingin, istirahat dulu dakwahnya, mau akan dibunuh Abu Jahal, CS. Kamu sampean kah? Leren dingin aktif NU dipatahin aku. Ya langsung leren. Leren dingin jadi guru madrasah saya dipatahin aku. Nabi jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai Islam menang atau saya mati. Mau konten berhenti sampean? Tegal Gubuk harus begitu Tegal Gubuk harus begitu dong. Waktu pilihan umum dengan P3 terus partai NU, suara paling kata Tegal Gubuk. Jadi DPR Pak Syafi'i itu pamannya istriku lah, Pak Syafi'i Gempol. Jadi DPR suara paling banyak dari Tegal Gubuk, terus Syahron, terus Istiharno, satu lagi siapa ya? Sahari, aja ada 4 anggota DPR. Itu ada 4, Syafi'i, Syahron Arjunangun, Sahari, Istiharno, ada 4 orang waktu zaman 71 gebugan tuh. Suaranya paling utuh dari mana? Partai lu. Dari Tegal Gubuk. Itu harus kita lanjutkan, harus kita teruskan. Jangan merosot, jangan. Apapun kita harus menang. Itu loh, paham betul? Namanya apa namanya? Himmah. Para wali songo, himmahnya besar. Islam tersebar di Nusantara ini. Kiai Hasyim Asy'ari, himmahnya besar. NU harus besar. Besar betul NU. Bung Karno. Indonesia harus merdeka. Dua apa? Dua duit. Dua senjata canggih. Betul. Dua apa? Himmah. Kiai-kiai. Kayak pondok pesantren. Kudu berhasil. Harus besar. Kempet, Arjunangun, Babakan, Buntet, Gedongan. Dengan apa itu? Dengan uang? Enggak. Himmah. Paham betul? Santri-santri harus himmahnya besar. Himmah datang dari nafsu ghadabiyah, tapi nafsu tersebut dipoles, niatnya baik, caranya benar, ghayahnya lillahi ta'ala.
Gak boleh kalah. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, jangan kalah, jangan di bawah. Wa antumul a'laun, menang di atas. Siap? Menang itu wajib, kalah. Sing keras jawab sing keras. Menang itu kalah. Awas kalau kalah, awas. Itu namanya himma. Temenan. Itu guyon itu. Itu guyon. Kan jadi perang menang terus, kalah musuh-musuhan. Uhud kalah. Badar menang, Ahzab menang, Mu'tah menang, Fatu Makkah menang, Hudaybiyah menang, singkalan perang Uhud kalah. Ya Allah, kanjeng Nabi giginya sampai copot satu, patah satu. Jadi Tolhah sampai tangannya jemper menahan panah, ngalang-ngalang kanjeng Nabi. Sahabat Dihyah meninggal syahid di situ. Hamzah bin Abdul Thalib wafat itu. Yang kalah cuma Uhud, lainnya menang semua. Orang tinggal gubuk tidak boleh kalah. Kalah dosa. Paham betul? Kalah. Ayat Quran jelas, duduk ulang ngomong duduk. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lamun kamu benar-benar orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh di bawah. Wa antumul a'laun di atas, menang. Apa beda? Rebutan kepala Pak Mandor Pasar menang. Rebutan lurah menang. Kepala RW RT menang. Apa menang? Direktur menang. Kepala desa apalagi menang. DPR menang, bupati harus menang. Wah, rebutan apa baik Tegal Gubuk harus menang. Kalau betul-betul kita orang paham betul? Ya. Yang nomor 2, quwwatul tahayul itu didorong oleh nafsu syahwatiyah. Apa? Nafsu apa? Saya harus kaya. Isun kudu sugih. Aja 9 orang paling sugih naga 9. Sinarmas, Tommy Winata, Wilmar, Aguan, Lipo, 9 orang yang menguasai harta Indonesia ini. Tegal Gubuk harus ada orang kaya, selalu kaya. Namanya nafsu syahwatiyah. Lamun niatnya bagus, caranya benar, tujuannya lillahi ta'ala, maka syahwatiyah ganti arane azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarim fatakburu fi 'ainil saghiri sigharuha wa tasgharu fi 'ainil 'azimil 'adhaim. Makarim, 'adhaim kejar dengan azimah. Sayyidina Utsman kaya, Pak. Sayyidina Utsman kaya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman kaya. Syekh Abdul Qadir Jilani kaya. Suatu hari ziarah ke Mesir. Abdullah orang Baghdad, berangkat ke Mesir, ziarah tentang Imam Syafi'i. Yang suatu kali ziarah, zaman kini baru SAG belum ziarah, SAG baru perguruan swasta mana nih? Suatu kali Jilani, wali kutub, ziarah Imam Syafi'i, tentang Mesir mangkat. Bar di desa Fustot, ada dusun Fustot. Yang kono iringan Syafi'i, Abu Sa'al Ansori, iringan mana Waqi ibn Jarrah, ada mana Ibnu Hajar Asqalani, kumpul kabeh, kumpulan besar di situ. Bar ziarah mana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i gak punya rumah, tingkleler. Syekh Abdul Qadir Jalani cepet bayari tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk desa Fustot. Sampai sekarang habis kindi rusun ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jalani. Wali Sugi Loman. Bukan beli Tegal Gubuk, Anda beli. Kiai Wahab menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 35, 35 tahun itulah. Sampai ke Palembang ketemu karo Kiai Kamil Soleh, orang Semarang asli ya, berdiri NU. Pandeglang Menes ketemu Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Bogor Ajengan Pagentongan, Abdul Hamid Ahli Falak, berdiri NU. Betawi Guru Marzuki Cipinang, Cirebon Kiai Abbas, berdiri NU. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Kiai Bamasum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan. Lombok, makan Lombok mana? Jam tahun dulu, tahun 30 piral. 35, 36, sampai Lombok. Berdiri NU di Lombok, Kiai Faisal pertama kali NU. Iku kiwah muter-muter tanpa proposal. Duitnya dewek. Barokah kiwah kita NU sampai sekarang masih urip. Ya tenaga, ya pikiran, ya duit. Barang kita sekarang mengandalkan proposal, insyaallah. Waktu kanjeng Mi'raj, Nabi Mi'raj
ningali ada orang bangkit dari kuburan, gede dhuwur. Wong gede dhuwur. Bareng diparkir di deleng, mukanya bolong, langkah dagingnya kropos. Kan ini malah kaget, man huwa Jibril, siapa itu Jibril? Gede dhuwur tapi mukanya bolong, langkah dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Ya kayak NU bakal daging ambruk kami bakal mau NU. Ayo kita sedapat mungkin cari uang yang halal, tegal gubuk jadi orang kaya semua. Itu namanya azimah. Pulang ngomong kayak gini, duduk berarti pulang ngomong sampai meremehkan ibadah, betul. Jam 3 tangi tahajud, ya kula kelakuan kula. Sampai jam 2 lah, jam 2 stroke, jam 1 stroke, jam 3 lah sih. Jam 3 tahajud. Toli istighfar ping 100, ya kakek. Sholawat ping 1000. Toli alif lam mim sajdah sepisan, yasin sepisan, waqiah ping 3, tabarok sepisan. Pun tantekan subuh, jamak toli sholat subuh, toli luru duit, duhur leren mangan dingin makan siang sholat duhur luru duit, tekaning asar leren sembahyang asar luru duit, tekaning maghrib istirahat, kanggo ngadiri pengajian tahlilan, ya Allah, tekani isya istirahat. Jadi luru duit ibadah Pak. Famshu fi manakibiha walladzi ja'alakum adzalulan famshu fi manakibiha. Ayo jalan, ayo gerak, ayo cari uang. Wa kulu min rizqih, makan rezeki yang thayyibat, yang baik-baik. Ada lagi yang paling keras Quran itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Aja sampai ninggal nang anak melarat, dzurriyyah dhi'afan. Aja sampai pada kita mati bisa ninggali warisan yang cukup untuk anak cucu, dzurriyyah yang kuat. Jadi apa? Kita kudu sugih, apa? Jadi sugihku wajib, melarat temenan aja ngemuyu temenan. Sugih, melarat, pinter, bodoh, menang, kalah, temenan. Pulang ngomong berdasar Quran kabeh, dari Quran itu. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh, wong Tegal Gubuk. Nikel, batu bara, besi, tembaga, mangan, boksit, granit, emas, berlian, inten, minyak, gas, uranium, tarium, timah, ada semua di Indonesia ini. Tedeleng wong sugih, durungana daftar Tegal Gubuk durungana. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono sing Bank BCA Biroko Jarum 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun duitnya. Nomor 4 Antoni Salim 500-600 triliun. Nomor 6 wong Islam, nomor 6 Khairul Tanjung duwe Bank Mega. Nomor 39 wong Islam Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Muhammad Bayu. Tegulati daftar 50 orang kaya, durungan 30 durungan. Aduh. Bareng perjuangan pasti membutuhkan uang. Gimana kan? Tanpa uang gak akan jalan. Gak akan jalan. NU harus mandiri, harus punya uang. Kalau enggak, kalau menjadi anteknya cukupnya pemerintah. Singa pemerintah itu wis kuat. Pemerintah wis kuat. Dua tentara, dua polisi, dua perangkat pemerintah enggak. Nah kita NU ini namanya civil society, organisasi masyarakat untuk mengimbangi kekuatan pemerintah. Aja malah mengkompliti apa? Mengkomplementer. Aja kita terus malah menyempurnakan kekuatan pemerintah. Yang kritik siapa? Enggak ada yang kritik itu. Paham betul? Kalau N-nya diem saja berarti menambah kekuatan pemerintah. Yang harus apa? Mengimbangi. Pemerintah jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, dolim nanti. Sekarang dia bakal terlalu kuat. Ada yang simbang. Kalau pemerintah harus kuat. Ada bela di mana? Harus kuat. Harus tentara dan dua polisi, dua duit, dua segala macam. NU itu pemerintah. Ayo kita punya kekuatan NU mengimbangi. Kita punya atharawat ijtimaiyah, sosial kapital. Warga besar. Warga ini sangat besar. Namanya sosial kapital. Yang kedua atharawat taqawwal hadariyah. Punya budaya yang kuat kita ini. Tahlilan, manakiban, jarak kubur, haul. Coba. Oh kita lama diajak tahlil kah? Kalau ingat mungkin tahlil. Mari saudara-saudara kita baca Al-Fatihah yang pahalanya kita sampaikan untuk Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya, dan para aulia dan para ulama, dan untuk bapak kita dan ibu kita dan para ulama guru
marem mboten. Mboten. Semua baka ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jami' ikhwan amil salin wal malaikatul muqarrabin wal jami' auliyaillah min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha jibal. Kalau dipaham dia apa? Oh, barriha wa bahriha jibal. Ora paham dia. Marem. Nyebutan. Wala abain ummahat wa jaddad wa jaddatina. Wasyaikhina al-khusus sultan la ruhi. Siapa sebut marem? Jangan baca Indonesia. Beli marem kan? Ini harus dirawat. Namanya culture capital. Sholat nganggo topong, sholat nganggo kopiah. Padahal bijaminan. Nganggo kopiah pasti khusyuk. Kalau sing nganggo topong beli khusyuk, enggak. Siapa tahu sing beli nganggo topong luwih khusyuk dari masih nganggo. Tapi itu kultur, culture. Pegang itu, jangan sampai ditinggal. Masih anak beduge, bakal beduge bisa sempurna. Enggak. Tapi itu culture, pegang itu, jangan dibuang. Paham mboten? Ini halal. Di Arab enggak ada ini. Di Arab itu kalau Idul Fitri saling mendoakan minal aidin wal, itu doa itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali ke fitrah aidin wal faizin, yang menang melawan hawa nafsu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Enggak ada. Ampun sih ya pada enggak ada. Itu budaya kita itu. Itu Islam Nusantara itu. Lahir batin ya, oh ya sama-sama. Enggak ada di Arab, enggak ada itu. Ampun lahir batin ya, enggak ada. Itu budaya Islam Nusantara. Arab enggak ada. Idul Fitri mendoakan. Kita yang mendoakan, ya pangapuran, betul. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, hati-hati ya, fahdharu, hati-hati. Di antara istri kamu dan anak kamu sebenarnya adalah musuh kamu. Ya Allah. Wong laki ini gaji mau 15 juta, wong adonan jalur tas Hermes, Gucci, Prada, Fendi, harganya paling murah 75 juta. Ayo sing diu. Ya terpaksa akhirnya korupsi, gimana? Oh, aduan lakum tuh, musuh itu. Atau sebaliknya, wong lanangnya harus ibadah, rabine pan sedekah bang 1 juta lah. Jadi rabine cocok aku enggak ajak akeh, 1.000 bae. Musuh. Paham betul. Dudu musuh berarti kulit dudu. Di antara istri kamu, musuh kamu. Di antara anak kamu juga musuh kamu. Kita NU Ahlussunnah Jamaah, anak kita bangkang. Bilang enggak lagi Ahlussunnah, enggak kenal Ahlussunnah. Melawan bapaknya, musuh itu. Paham betul? Nah, wa in ta'fu wa taswaghfiru, kalau kamu saling memaafkan, saling salaman, wa taghfiru, saling mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Ini ayat halal bihalal gitu. Ayat halal bihalal. Nah, itu kan dudu halal bihalal dudu al-faizina, dudu halal bihalal bukan. Paham betul? Itu ciri khas Islam Nusantara. Maaf lahir batin ya, oh ya sama-sama. Di Arab nggak ada itu. Paham betul? Oleh karena itu kita kaya dengan sosial kapital dan culture capital. Hanya yang masih jauh kita ini adalah at-tarwatil maliyah, financial capital. Duit kita yang paling duit. Budaya kita punya, warga kita banyak, duit nggak punya. Gimana? Terakhir harus ada at-tarwatus siyasiyah, politik capital. Ayo diperbanyak bupati NU, camat NU, kuwu NU. Ini itu loh. Masya Allah, itu namanya at-tarwatus siyasiyah, politik capital. Itu baru benar tuh berjuang kayak gitu tuh. Alas. Gula pengalaman kula jadi ketua umum PBNU 10 tahun. Angel. Wah itu kira-kira solid, kompak, angel. Nah. Nomor 3, kekuatan al-quwatul an-natiqah, kecerdasan, al-quwatul mutakhayilah, ide, hasrat, kemauan, cita-cita. Dan yang terakhir, al-quwatun nafkah rabbaniyah, tiupan dari Allah, divine gas, tiupan ilahi. Apa? Qalbu, hati. Nggone ma'rifat, nggone akhlakul mulia, nggone ridho, syukur, tawakal, mahabbah. Ingati nggone duduning akal, duduning malah bakal mati pun digawakun. Al-quwatun natiqah langka wis ning kuburan ngaji tah, langka wis ngaji tah. Diskusi tah, debat tah, musyawarah tah di kuburan, langka wis. Langka. Atau cita-cita tapi dari kubu, dari camat, langka wis. Tapi al-quwatul an-nafqah ar-rabbaniyah, hembusan tiupan dari Allah yaitu kalbu, di situ masih ada. Qalbul mukhlis, hati yang ikhlas, yang penuh tawakal, yang penuh bersyukur, yang penuh dengan sabar, yang penuh dengan mahabbah, mencintai satu sama lain, syukur sampai ma'rifat. Paham boten? Jadi kesimpulannya lagi supaya balikan oleh Bu. Manusia beda dengan yang lain karena kita punya 3 kekuatan. 1, al-quwatun natiqah, kecerdasan akal, ulul ilmu,
baru ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa baik? Ilmu apa saja. Yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah, membangun cita-cita, kemauan. Saya mau bangun rumah 2 lantai, saya punya mobil Innova, nah, semuanya mutakhayyilah. Saya punya istri yang cantik, semuanya mutakhayyilah semua. Hasrat, kemauan, cita-cita. Yang terakhir, an-nafqah an-rabbaniyah, tiupan dari Allah, yaitu ruh, itu ada di hati kita. Nah, ruh itu sebenarnya beli betah nih, dunia beli betah. Lagi lahir kan nangis, kita nangis. Apa bu? Sing nangis ruh itu. Ini sangat penting. Dari alam yang sangat universal, alam bebas, ketemu kalau materi, kalau fisik. Ini sangat penting. Bakal nangis, bakal lahir bu. Toli, bakal wis tua, beli betah wis. Pengen lepas dari sekat-sekat materi. Pengen lepas, bakal wis mati, bebas. Ruh kita akan berkumpul dengan ruhul kulli, ruh universal. Nomor siji, ruhnya Nabi Muhammad SAW. Para anbiya, para aulia, para ulama, para solihin. Dari siji ruh itu. Ana ruh universal. Lah bakal kita mati blesak, naudzubillah. Pan bergabung ke ruh universal, ditolak. Pengennya balik mana ning Tegal Gubung. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, balik nang kulen Tegal Gubung, beramal soleh. Gak bisa. Disitulah azabun alim, siksa yang paling berat di situ. Mau bergabung dengan ruh universal, ditolak. Mau kembali ke dunia, gak mungkin. Itu kita ruh parsial. Kalau kita orang soleh mati, bergabung dengan ruh universal, ruh kulli. Wis langkah batas-batas, ruh Said, ruh Ahmad, ruh kembali ke universal. Ketika kita jawab ditakonnya alastu bi rabbikum, qalu, ruh universal jawab. Durung anak Said, durung Ahmad, atau Khalid, Abu Bakar, durung Fatimah, Zainab, durung masih universal. Terus takoni Gusti Allah, alastu bi rabbikum, kita jawab, bala syahidna. Waktu itu ruhnya universal. Bantakan di dunia terhalang oleh badan jasmani fisik, butuh mangan, butuh minum, butuh pangkat, butuh jabatan. Ruh kita nggak bebas, mulai berbetah. Mulanya uang bakal sumur kayak kelas 70 tahun. Alah, wis langkah kemauan, beli pengen apa beli. Gimana apa? Banyak ketuman kita beli. Banyak presiden, wakil presiden, buatan wis. Sekali nanti ini waktunya baik. Kang Rahmat kalau itu timbang kula kah? Itu timbang kula Kang Rahmat. Kira ya? Kang Rahmat pira umurnya ya? So kakang kula ado kah? Wis beli punya kemauan apa wis. Sing masih harus semangat nggih, ben semangat. Natiqah, mutakhayyilah, besar. Siap? Pinter, menang, sugih. Siap? Awas no bodoh, melarat, kalah, awas. Kita semua tua sekali doang kenang baik, doang kenang. Kulis beli apa? 70 kule. Bapaknya kula wafat 70. Kang Jafar sudah telu. Kiai Satori Jenangun sudah telu. Kiai Khalil bapak Gus Yakut, bapak Gus Yakut ketua umum sudah telu. Kiai Bisri sudah telu. Masya Allah, akhirnya Kiai sudah telu. Kiai Bisri Mustafa, Kiai Khalil, Kiai Satori Jenangun sudah telu. Gus Dur sudah sana. Dur 70 Gus Dur sudah sana. Kula 70, putu 10. Masya Allah. Putu paling tua S2 di Melbourne, Australia. Putu paling tua. Ya mudah-mudahan ala barakatillah. Urip yang penting dapat barokah minallah. Udah. Wis ilmu semenaiki, kekuatan daya upaya semenaiki, kula wis pragat. Kekuatan, kemampuan, kecerdasan, wis ente masih nom santri-santriku. Lebih dari saya 10 kali lipat. Lebih dari Gus Dur. Lebih dari Tommy Winata, Lipo, Aguan, Firman itulah. Tapi ya dicukung amin, dicukung ya amin. Kudu ada action dan reaction, ada aksi dan reaksi. Ayo, saya atau bukannya saya, Gus Dur boleh mati, NU tidak boleh mati. Betul kan? Ki Hashim boleh meninggal dunia, NU tidak boleh meninggal dunia. Ki Satori, Ki Harun Kempek atau bapaknya Kula meninggal dunia, tapi Kempek terus harus berjalan semakin besar. Itu dibangun dengan al-quwwatul mutakhayyilah. Paham betul? Tinggal gubuk tokoh-tokohnya dulu meninggal, terus berjuang gak boleh berhenti. Yang terkenal dulu Kumunaji, biasa nahi mungkar, ya nahi mungkar Kumunaji itu. Terus kita teruskan, gak boleh berhenti. Manusia boleh mati, tapi agama Islam tidak boleh berhenti. Ngoten nggih? Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thariqah itu sebuah perjalanan untuk menuju Allah Ta'ala. Tentunya dengan ya jawari
kolbun waruh. Seperti itu saudaraku. Anggota badannya gimana, hatinya bagaimana, ruhnya bagaimana, itulah orang yang thariqah. Bukan mengejar nafsunya. Orang yang berthariqah, dia tidak akan mengikuti hawa nafsunya.